Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lagiza dan NPM 442310047. Saya dari Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang simulasi P2P untuk menguji apakah master data yang sudah saya import dari chart of account sampai dengan stock inventory sudah betul atau belum. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skenario untuk P2P-nya di mana nama perusahaannya adalah PT Edelweiss Electronic dan untuk vendornya adalah PT Aneka Elektronik. Nah, saya membuat skenario ini berdasarkan soal yang sudah saya dapatkan, di mana di sini nama vendor atau nama suppliernya yaitu ada PT Aneka Elektronik, PT Indo Elektronik, dan PT City Elektronik, di mana saya menggunakan PT Aneka Elektronik. Dan nama perusahaan yang saya dapatkan adalah PT Edelweiss Electronic, yaitu sesuai dengan eh, skenario P2P yang sudah saya buat. Saya akan bacakan di sini. PT Edelweiss Electronic adalah perusahaan retail yang berfokus pada penjualan lemari es untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam rangka memperbarui stok dan menjawab permintaan pasar yang terus berkembang, PT Edelweiss Electronic memutuskan untuk melakukan pembelian kulkas dari PT Aneka Elektronik. PT Aneka Elektronik sebagai perusahaan distribusi terkemuka menyediakan berbagai pilihan peralatan elektronik termasuk kulkas pintu 1 dan pintu 2. Dengan menawarkan harga yang kompetitif dan kualitas produk yang terpercaya, PT Aneka Elektronik menjadi mitra pilihan PT Edelweiss Electronic dan pengadaan barang. Di sini harga per unitnya untuk kulkas pintu satunya itu 2.800.000 dan untuk kulkas pintu duanya itu 4.800.000. Nah, di sini PT Edelweiss Electronic memutuskan untuk membeli masing-masing 12 unit kulkas pintu satu dan 12 unit kulkas pintu 2. Rincian biaya pembeliannya adalah sebagai berikut di sini. Kemudian ada total biaya sebelum pajak juga sebanyak 87.600.000. Kemudian pajaknya juga sebesar 10% yaitu 8.750. Kemudian total biaya setelah dipajak itu 96.360.000. Dengan total biaya sebesar 96.360.000, PT Edelweiss Electronic dapat memastikan ketersediaan stok produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses pengiriman barang akan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati untuk menjamin kelancaran distribusi. Langsung saja kita ke kodonya. Kita ke settings, kemudian ke user and companies. Kita klik user. Nah, di sini saya sudah membuat user-user baru yang berperan sebagai perannya masing-masing. Di sini Ara sebagai accounting, Kitty sebagai purchase, dan Wawa sebagai warehouse. Di sini bisa dilihat di mana Ara accounting dia hanya menjadi invoicing di bagian accounting. Kemudian PT purchase dia menjadi administrator di bagian purchase. Yang lainnya tidak ada. Kemudian di Wawa Warehouse dia juga hanya menjadi administrator di bagian inventory. Kemudian setelah itu saya di sini akan login terlebih dahulu sebagai PT Purchase. Di bagian Purchase, saya akan logout, kemudian saya akan login menjadi PT Purchase. Di sini kita langsung saja ke Purchase. Saya akan buat RFQ baru. Di sini kita klik nama vendornya yaitu PT Aneka Elektronik tadi. Kemudian di sini produknya yaitu kulkas satu pintu, kuantitinya itu 12, kuantitinya juga 12. Nah, bisa dilihat di sini harga per unitnya itu yang satu pintu 2.800.000 dan untuk kulkas yang dua pintu itu 4.500.000. Nah, di sini sudah terkena pajak sebanyak sebenarnya ini 10%, maaf teman-teman, di sini tertulis 15%. Saya belum ganti nama taxesnya, tidak apa-apa. Kemudian ini satunya taxesnya 10%. Cuma ini emang kepotongnya 10% teman-teman, karena bisa dilihat di sini setelah apa yang saya hitung di sini sesuai yaitu pajak 10%, itu totalnya 96.360. Di sini juga tertara 96.360 sesuai dengan
yang saya hitung dan pajaknya itu 10% bukan 15%. Ini hanya kesalahan taxes-nya. Tidak apa-apa, setelah semuanya selesai, di sini send by email. Tampilannya akan seperti ini, kemudian kita send saja. Nah, setelah seperti ini, kita confirm order. Nah, setelah kita confirm order, teman-teman, kita akan logout sebagai PT Purchase, dan kita akan login, gantinya kita akan login sebagai Wawa Warehouse. Di sini kita sudah login sebagai Wawa Warehouse, kita ke modul inventory. Kemudian bisa dilihat di sini ada one to receive, satu receive. Kemudian kita lihat di sini apakah sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Di mana kulkas satu pintu sebanyak 12 dan kulkas dua pintu sebanyak 12. Di sini kita validasi, validate. Nah, di Wawa Warehouse kita hanya untuk memvalidate ini, kita akan kembali lagi ke PT Purchase. Kita log sebagai Wawa Warehouse dan kita ke PT Purchase. Kemudian kita ke modul Purchase. Kita klik tadi yang ini adalah ini. Kemudian kita create bill. Nah, bisa dilihat teman-teman, setelah itu kita sudah create bill. Untuk membayarnya, kita harus ke arah accounting, ke bagian accounting. Bisa dilihat teman-teman di sini jumlahnya juga sudah sesuai sebanyak 96.360. Di sini kita log out sebagai PT Purchase dan kita akan login sebagai arah accounting. Di sini kita ke modul accounting, kita ke vendors, kemudian ke bills. Ini. Sebelumnya kita cek dulu teman-teman apakah udah sesuai. Nah, setelah sudah sesuai, kita klik ke bill date-nya, yaitu tanggal 7 sekarang. Kemudian kita confirm. Nah, setelah di-confirm, kemudian kita pay. Di sini sudah tertara 96.360, sudah sesuai. Jurnalnya juga bank. Kemudian kita create payment. Nah, ini sedang in payment atau sedang dalam payment karena kita kan menggunakan bank tadi. Nah, kemudian kita bisa tunggu saja jika sudah dibayarkan ini akan berubah menjadi paid. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.